Teman-teman, sebelum memulai video kali ini, aku ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di usia yang ke-81 ini, Indonesia semakin maju dan rakyatnya semakin makmur serta sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan ini aku ingin mengupas habis soal pemain pinggiran yang kini masuk ke gelanggang utama. Siapa lagi kalau bukan si Kipli, si raja konten. Orang ini adalah salah satu pengacara yang berusaha dengan sekuat tenaga agar kliennya tidak masuk ke pokok perkara. Mulai dari melaporkan hal ini kepada kepolisian yang baru, penasihat Polri yang baru dipilih oleh Pak Prabowo, kemudian melaporkan ke MK, dan kini siasat yang terbaru adalah melakukan prapit berkali-kali. Inilah orang yang tak siap berdebat dan tak siap untuk berperang di pengadilan. Dia tidak bisa mempertahankan bagaimana kliennya itu bisa berjuang di pengadilan, karena dia yakin dan dia tahu bahwa kelompok mereka, gerombolan mereka sama sekali tidak memiliki data yang bisa mendukung penelitian kliennya. Baiklah teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya hari ini, kita melihat bagaimana Pak Jokowi duduk bersama Pak Prabowo dan Gibran di sela-sela peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, menyaksikan hiburan, menyaksikan bagaimana 81 pesawat tempur membuat gerakan yang sangat menakjubkan. Begitu akrabnya mereka. Dan kalau ini dilihat oleh para penuduh, para pembenci Pak Jokowi, bisa berak di celana orangnya semua. Baiklah teman-teman, kita mulai dengan video pertama kita, bagaimana si Kipli ini berusaha memanipulasi kasus ijazah Pak Jokowi ini. Ada korban berarti? Proses mereka nanti mereka jadi saksi. Ya, tapi ada korban nggak? Bukan korban, ada mereka saksi. Hukum saksi pelapor. Iya. Saksi korban gimana? Pelapor ada kepastian hukum nggak? Kita jawab aja. Bingesan aja kerja kau bisa. Kita bicara mengenai jangan sepotong doang. Kita bicara mengenai proses. Boleh-boleh aja. Dan saya tidak Anda mengatakan tidak. itu, kan, tetapi begini, harus berimbang. Yang Anda jangan sampaikan hanya menyampaikan itu sudah satu diwakili sisi. negara. Nggak bisa. Orang ini nggak bisa berdebat dengan sehat. Bahasanya kasar dan selalu mentololkan orang lain. Nggak pernah dia berkaca kepada diri sendiri, bahwa ucapan dia itu bisa kembali ke keluarganya. Inilah orang yang mulutnya kasar, sikapnya kasar, dan tidak bisa menghargai lawan debat dengan baik. Seenaknya mengaburkan keadaan bagaimana Pak Jokowi sebagai korban dianggap sebagai saksi pelapor. Terus bagaimana dengan keadilan buat korban? Masih juga berkelit dengan cara yang nggak bijaksana. Inilah pakar tata negara yang tiba-tiba metamorfosa menjadi seorang pengacara hukum pidana. Ini berikutnya dia nih. Dia sekarang sedang menampar kawannya sendiri. Orang yang paling suka melapor inilah si Panci ini. Udah berapa orang yang dilaporkan si Panci, dan sekarang dia menampar habis si Panci. Kita dengarkan. Pikirnya itu nggak ada. Warga negara Indonesia. Bagaimana? Dilindungi konstitusi. Tuh. Siapapun Iya, yang mau melaporkan itu haknya mereka, bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu mengatur kebebasan menyatakan Anda pendapat nggak baik boleh secara lisan dan mengatur. tulisan. Betul itu. Bukan hak lapor melapor. Hah? Hak saya kok.
Emang lu siapa yang mau larang-larang gua ngelapor? itu. Hak orang dong. Jadi Ya memang lah. Memang gunakan begitulah hak cara Anda dia berpikir. masyarakat ketika Anda merasa difitnah, Anda merasa direndahkan. Ada pasalnya yang mengatur. Kalau bagus undang-undangnya, sini tak ada closing yang ini. mengatur. Iya. Yang masalah Anda pribadi kalau dan lain misalnya, sebagainya itu urusan dari dan pihak haknya mereka. Risma ini Itu dia ngomong apa sih? Merendahkan orang kan? Berbalik dong. Kalau Anda merasa bahwa ini tidak benar, ijazah Anda katakanlah diduga Udah, palsu dan tutup bukan ya. palsu. Closing Dan sini. Anda Lapor-melapor berapa? itu Ya, lapor balik adalah dong. Kan begitu. ciri Betul. orang Laporan yang lah. tidak mampu berargumentasi secara Itulah si Panci itu yang suka melapor. Kau bilang itu sama si Panci. Ya, ini orang ini mereka tukang udah seperti apa? Cacing kepanasan. Lapor melapor itu adalah ciri orang yang tidak bisa berargumentasi. Kau bilang tuh sama si Panci sebelah kau itu. Berapa banyak orang yang udah dilaporkannya? Apalagi YouTuber Nusantara, hampir semua anggota YouTuber Nusantara dilaporkan sama si Pancing. Karena seperti kata kau kan, orang yang nggak bisa berargumentasi, itulah klien kau itu. Berikut dia. Habis dia kena skakmat sama Bang Ade Armando. Menurut Anda, Bentar. mungkinkah dia ini menggunakan neuroscience tadi untuk menilai asli palsunya sebuah ijazahnya Pak Jokowi? My Terangkan dari question tadi is, itu. karena saya bukan ahli, saya tidak tahu jawabannya. Anda tidak tahu? Oke. Iya, karena saya bukan ahlinya. Sudah, saya Satu. selesai. Kedua, saya belum baca bukunya. Dia belum baca bukunya waktu Pakai itu. akal sehat Anda. Akal sehat itu harus di-driven by ilmu pengetahuan juga. Iya. Masa kosongan? Saya kan Nggak, bukan seorang ilmu ahli tentang neuro Sudah, itu saya untuk ingin menjelaskan ilmu saya aja. ijazah itu palsu Sudah. atau tidak. Sudah ya. Lalu, nah, daripada Anda ribut dengan neuroscience dan lain sebagainya, wah bisa apa enggak? Tunjukkan aja ijazahnya. Karena saya berbicara Tawa kau itu Panci. mengenai hal yang paling sederhana. Saya pernah ulangi. Teman saya di Belanda bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali. Iya. Iya. Memang bodoh lah itu. Kalian tahu orang-orang bodoh itu. Inilah orang yang kepedeannya menembus langit. Sama nih NPD-nya nih sama soulmate-nya si Tifa ini sama. Sama NPD-nya. Kalau saya punya motif jabatan, saya rayu Pak Prabowo. Ya kan? Datang saya ke Kertanegara. Pak, saya Refli Harun, saya punya latar belakang kuat sebagai hukum tata negara, saya mau bantu Bapak. Tapi yang terjadi apa? Saya kritik dia. Belum tentu Pak Saya Prabowo kritik mau. Jokowi. Nah, itulah sikap. Menteri BUMN Erick Thohir resmi Mana mencopot mungkin Refli Prabowo Harun mau dari jabatannya terima orang pecatan sebagai dari komisaris utama sohibnya. merangkap Komisaris Independen PT Pelindo 1. Kepedean kau. Berkaca diri kau, kepedean kau. Mana mungkin Pak Prabowo mau menerima orang yang gak becus bekerja, yang udah dipecat sama orang yang sangat dia percayai. Orang yang dipecat oleh mantan atasannya mau dia terima. Kemana otak kau Refli? Berpikirlah kau. Kau aja. Inilah seharusnya diteliti sama si Tifa. Sebesar apa sih otak si Refli ini? Video berikutnya. Ya, jadi begini, kan saya katakan no freelance, tidak, karena memang kita bekerja pro bono. Mas Jadi Roy menurut ini- Anda timnya Bang Adi nih yang ada bohirnya? Ya, bukan, saya nggak, kebohirnya pasti ada, Pak Jokowi kan bohirnya. Tapi masa sih ada makan siang yang gratis, ya? No freelance. What do you mean by that? Apa maksudnya no free lunch? Artinya Anda Kalau juga dalam no free politik lunch? itu nggak ada orang Oke. doing something tanpa terhadap kekuasaan tanpa mendapatkan atau menginginkan benefitnya baik sekarang maupun masa depan. Sebenarnya Itu one thing artinya for ini sure. juga berlaku untuk Anda dan Bang Roy. Oh iya. Dan Mas Roy. Saya Kalau nggak gila kan? Makanya itulah dia. Dia nggak mau rugi. Memang dia mengakunya pro bono. Tapi begitu ada kesempatan untuk mengajukan ganti rugi, yang paling besar tuh biaya apa? Biaya dia sama kawan-kawannya. Honor pengacara. Entah dari mana tiba-tiba ada transferan. Terus pertanyaannya, siapa yang mentransfer itu? Transfer sekali apa 5 juta, konsultasi berapa puluh juta. Siapa yang mentransfer itu? Si Panci. Habis toko Panci diporotin sama orang-orang kayak gini. Dia udah berapa kali dia meninggalkan kontennya kan? Nggak ada pemasukan dari kontennya. Kau lah yang jadi kontennya terus menerus. Kau lah yang habis diporoti. Sama-sama bedangkiknya orang ini sebenarnya.
Ini nih kalau aku jadi si Kipli ini pasti malunya aku. Gak tau lah mau ku sembunyikan di mana muka aku. Kita dengarkan ini. 1999. Dan sekarang saya menyesal lihat PAN seperti ini kan. Partai yang menurut saya, aduh, kalau tidak pragmatis begini udah hilang nih partai, saya kira gitu. Oke, Pak Rabi, kita berikan kesempatan. Silakan. Udah. Enggak, Anda silakan dulu menghina-hina, nggak apa-apa. Enggak, ini orang, iya kan? Masa ini kadang-kadang dia kalau ngeritik Jokowi dia lebih hebat dari Jokowi loh. Mengeritik Prabowo dia lebih hebat dari Prabowo. Oh iyalah. Ini yang saya lihat ini begitu. Sekarang Tapi tanya. begitu kasih kesempatan untuk memimpin demonstrasi aja, yang datang cuma 100 orang, 150 orang. Coba Itu Anda pun pikir, nama itu Anda kan paling. pengen debat tuh. Kalau Anda sanggup, kasih Jokowi di depan saya. Debat sama saya. Belum tentu saya sombong kalah ya. debat sama dia. Benar nggak? Benar nggak kawan-kawan? Kalau dia sanggup Kawan-kawan ini bawa kawan-kawan Jokowi di sendiri, sini, kawan-kawan debat itu sama dia, kawan-kawan belum dia tentu saya semua. kalah loh debat sama dia. Menurut Jokowi kan nggak kelas, makanya nggak mungkin debat Betul. dengan Yang saudara nggak Refli kelas Harun. tuh dia. Karena Jokowi itu sudah Yang 2 nggak kelas tuh periode dia. Dia dipilih ngomongnya jadi nggak presiden, karuan. Oke. menang Oke. terus. Nanti kita akan lanjutkan. Menang terus Sebentar, saya belum bansos selesai. lah. Ya udah. Kau cuma menang di medsos kau, Repli. Pak Jokowi itu jadi wali kota menang. 2 periode. Gubernur menang. Presiden menang. Kau jadi apa? Komisaris 2 kali kau memang. Dua-duanya dipecat kau. Coba kau ini. Kok merasa lebih hebat? Coba kau. Nyalek aja kau dulu. Terpilih apa enggak kau? Nyalek aja kau dulu. Nggak usahlah kau jadi gubernur atau kalau presiden kejauhan lah. Kalau presiden gak kejauhan kau, Repli. Coba dulu jadi wali kota aja kau. Dipilih orang nggak kau? Jangan sombong kau. Udah aku bilang kau cuma stek-steknya Jokowi kau. Nggak ada artinya kau sama Jokowi. Nggak ada kau. Seujung kuku pun nggak ada kau. Jangan sombong kau. Hidup kau pun dari menghina Jokowinya hidup kau. Mengais-ngais rezeki. Jadi buat konten tentang Pak Jokowi. Itulah. Kalau nggak ada konten-konten Pak Jokowi. Nggak ada pemasukan di sekarang ini. Apa? Nganggurnya dia. Kalau nggak ada konten-konten tentang Pak Jokowi yang menjadikan Pak Jokowi. Kalau nggak ada kasus Pak Jokowi ini. Ya sama kayak kita kebanyakan nih YouTuber. Dari mana dia dapat AdSense? Dari Pak Jokowi. Inilah manusia yang nggak tahu diri nih. Ini lihat nih bagaimana kelakuannya, adabnya. Dia yang berlaku seperti itu. Kita yang malu melihatnya. Enggak, yang namanya hukum itu mulai dari pelaporan, ya kan? Kemudian Orang lain enak diadministrasikan, dipotong. Kalau dia ngomong, nggak boleh penyelidikan, penyidikan, sampai kemudian dilimpahkan dan lain sebagainya sampai vonis sampai Mahkamah Agung. Itulah proses hukum. Iya, sekarang kan tengah diproses. Ya, sebentar Terus dulu. Apa dasar Anda? Anda bukan orang hukum dong. Tadi Iya, Anda coba orang tanya. saya. Sekarang Iya. saya Bukan mau orang tes. hukum ini, Begitu ngapain saya coba potong ngomong? sedikit Udah, supaya bisa gitu loh. Padahal. Supaya Anda diajar dari Bisa, pro. sampai Pak Joni. Saling Anda menghargai. ngomongnya ada lagi substansinya. Betul, Udah, ya. dengarkan saya. Saya lebih tahu Ada substansi substansinya. yang nggak ada. Anda nggak punya Saya tahu substansi. Pak Yong ini Anda nggak nggak ada punya- apa-apanya, nol. Kau yang nol kau, mantan napi kau. Sudah, sini. Dengarkan saya. Hukum kok. Dengarkan saya dulu. Saya Dengarkan saya ngomong. supaya saling menghargai. Cukup Bang David. Dengarkan saya ngomong. Dengarkan saya ngomong. Menghargai, bro. Oke. Dengarkan saya ngomong. Penting saling menghargai. Dengarkan saya ngomong. Ya, Terima kasih, Bang tadi David. saya ngomong Anda Iya. potong. Ya udah, saya mau Enaknya jelaskan digituin. kepada Saya mau Anda ajar apa itu Anda. proses hukum. Baik. Saya mau Hai. ajar Bang Anda. David Enak udah. dengarkan saya ngomong. Bang David sudah. Terima kasih Iya. atas. Jangan bahaya. Oke, Ini- kita tunggu ini kita. jangan bahaya. Saya Kita ini tidak ngomong mau nggak jelek bahaya. banget Ini pakai anak headset. yang Silakan, Bang, punya apanya? nggak Oke, baik. punya poin, cuma mau ganggu Silakan, saja. Bang. Apa Ya, yang saya Anda mau Anda mau nggak etis. Ketika Baik, saya sudah, ngomong Bang Anda David. potong-potong. Begitu Baik. saya potong Anda Betul. teriak. Baik, tidak ada. Itu poin pentingnya, bro. Hei, Terima kasih. Apa? Tapi kan takut. Apa? Sudah, Lu sudah. mau apa? Ya, pemirsa kita akan jeda. Inilah dia, Kita ya. akan jeda sejenak. Aku nggak bisa bayangkan dia cara mendidik anak gimana ya. Cara orang seperti ini mendidik anak seperti apa ya. Ngomongnya kasar, membentak orang, merasa dirinya lebih hebat. Mengintimidasi. Nggak tahu gimana. Aku nggak mau komentar soal bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Tapi yang jelas kita udah melihat hasilnya itu bagaimana Pak Jokowi mendidik anak-anaknya. Orang yang dia hina itu, bagaimana hasil didikannya. Kalau dia nggak tahu kita. Aku nggak mau mengkomen video-video yang beredar. Mungkin itulah kesabaran dia, nilai plus dia. Tapi kalau caranya ini, apa dia juga berlaku seperti itu kepada anak-anaknya? Membentak orang, mengintimidasi orang, berkata kasar kepada orang. Ujian menjalik, udah ku bilang berkali-kali.
Dijauhkan Tuhan lah kita punya sifat kayak orang-orang ini. Sama-sama kita berdoa ya teman-teman. Jangan sampai kita, anak keturunan kita punya sifat, tabiat, kelakuan seperti orang-orang ini. Inilah adab dia ini. Gak punya adab memang. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Tapi gini, Roy Suryo menyampaikan penelitian. Ini kalau Anda mau bicara tentang penelitian, metode dan lain sebagainya, gini. Anda latar belakangnya apa dulu? Nah, kita harus fair dong. Bukan Bang, Karena gini, secara normal saja Bang. Enggak, penelitian yang itu kita tahu, macam-macam, ada eksploratif, Iya. ada eksplanatif. Iya, tapi tidak Jadi penelitian itu tergantung jenisnya seperti apa. Ya, jauh kalau Anda lebih- nggak paham seperti itu, bukan. susah. Jauh lebih baik Gitu loh. sebenarnya apa yang Enggak, dilakukan Anda kalau nggak paham Bonatua. penelitian jangan. Misalnya gitu loh. Bonatua dia proses, minta KIP. Oh, itu karena secara penelitiannya resmi, berbeda. Diambil. Nah, itu ini dilakukan dia nggak paham. penelitian. Ini nggak paham. Bukan lagi Nggak paham. misalnya Iya. itu kan uploadan medsos Nggak yang paham. diteliti Ini oleh nggak Roy paham. Suryo dan kawan-kawan. Ini nggak paham. Yang maksud saya dari Embos dan lain sebagainya itu tidak bisa diteliti Bro, Asia makanya Pasifik Anda melalui harus punya- uploadan medsos gitu. Cuman dia yang merasa paling paham. Cuman dia yang merasa paling hebat. Gimana kau nggak dipecat kau? Jangan-jangan kau pula merasa pimpinan kau di Pelindo 1 itu, makanya kau kena pecat kau. Sok tahu kau. Nih. Kalau aku lagi jadi dia, pada momen kayak gini, malunya aku rasa dan nembus langit aku kayak gini. Mulia, panel hakim, apakah kami berkenan diberikan kesempatan Bahkan peraturan pun mau dilanggar sama orang prinsipal ini. menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Iya. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat? Iya. Dan tidak lazim seperti itu. Pak Refli kan sudah tahu, dia ini kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Dan inilah titik terendah ini dia sebagai manusia. Inilah titik terendah dia. Seanjing-anjingnya orang cari duit, nggak seanjing dia caranya. Inilah Azas praduga tak bersalah, bahwa bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh, sebentar dulu. Ini kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena dihitung dari time frame. Saya ngasih latar belakang dulu. Bahwa menurut perkiraan Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Jadi hebat sekali Jokowi. Selesai langsung kerja. Kenapa? Karena Gibran lahir pada tahun 1987. Padahal katanya 2 tahun di Aceh. Nah, ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Apakah memang dalam kondisi hamil besar Bu Iriana balik ke Solo? Kan nggak boleh biasanya. Ataukah misalnya dia tidak pernah ikut ke Aceh? Atau bagaimana? Itu satu spekulasi. Spekulasi berikutnya yang saya pahami juga, memang ada yang namanya Joko Widodo yang tamat dari UGM. Tapi Joko Widodo yang tamat dari UGM itu adalah Joko Widodo yang rambutnya gondrong, yang belah tengah, yang berkumis, dan yang berkacamata. Ya kan? Bisa jadi itu apakah orang lain yang bekerja di Aceh, apakah Joko Widodo yang itu? inilah dia. Cara nyari makannya. Hina kali kau Refli. Gak ada orang sehina kalau cari makan yang Refli. Menjijikkan kau Refli. Tapi memang beda kelas lah kau memang Refli sama Pak Jokowi. Kawan kau itulah emak-emak berjilbab spray, nenek-nenek saya masih gondrong tadi yang gak jelas itu. Kawan orang yang kan rendahkan. Circle-nya gak kau tengok. Itulah kliennya, orang-orang sakit hati, orang-orang pecatan, orang-orang mantan napi, orang-orang yang bermasalah dalam hidup kalian yang gak sesungguh dengan Pak Jokowi, terutama dalam mendidik anaknya, dalam kita lihat bagaimana cucu-cucunya. Coba tanya diri kalian sendiri, bagaimana keluarga kalian?
Kau seharusnya kau utamakan dulu keluarga kau. Jangan kau sibuk mengurusi orang lain. Sampai anak-anak orang lain kapan dia lahir, kapan istrinya beranak, itu pun yang kau pikirkan. Fokus kau sama anak kau, Refli. Jangan sibuk kau menghina orang, sikit-sikit kau bodoh-bodohin orang. Ini tolol, ini bodoh. Introspeksi dirilah kau, Refli. Udah betul nggak cara cari uang kau itu? Terutama dari konten-konten kau itu. Halal apa enggak uang kau itu untuk kau kasih makan sama anak dan istri kau? Nauzubillah min dzalik lah kau, Refli. Seorang yang pernah kita kagumi, respect kita sama dia. Hanya karena kebencian jatuh kau, Refli, sehina-hinanya kau. Kaulah titik terendah jadi manusia sama kayak si Panji. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan kalau kalian melihat video ini melintas di timeline kalian, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen. Untuk Pak Jokowi, sehat selalu Pak. I love you Pak Jokowi. Sampai jumpa teman-teman. PTB, tadi kalian menang apa lomba? Maaf kalau suaraku rada serak ya. Kita sama-sama rayakan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Salam.